Itu saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak, perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data Pak yang Prabowo, salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang, Harap tenang. mohon tenang, Harap tenang. harap tenang. Baik, kita akan lanjutkan. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pinter atau goblok sih? Soal yang video barusan ya itu sih jelek banget ya, maksudnya itu kan seorang calon pemimpin, kenapa bisa-bisanya dia bisa mengeluarkan hal yang serendah itu kan dicontoh nanti sama genci-genci lainnya, terus tiba-tiba mereka menyalahkan Pak Anies yang jelas-jelas dia menanyakan hal tersebut. Itu harusnya dari pihak Pak Prabowo dia bisa menyampaikan atau memperlihatkan data-data tersebut gitu. Ini malah bilang itu salah, Rahasia itu negara. salah, itu rahasia negara gitu. Ya, itu harusnya kan ada pembenaran dari dia kalau emang itu benar ya gitu. Memang Pak Prabowo dalam posisi tentu diserang, itu hal yang wajar dan mahfum. Kami melihatnya mahfum saja. Jadi sehingga kita berkeyakinan memang posisi Pak Prabowo adalah posisi di atas angin begitu, dan memang posisi yang maju dan posisi yang menang kira-kira begitu, sehingga wajar kemudian ada yang berusaha downgrade, berusaha tarik dari atas kakinya dan sebagainya, dan kita melihat itu hal yang manusiawi. Tapi kita dalam posisi tentu berusaha bertahan, bahkan berusaha maju. Kalau manusiawi, kenapa respon Pak Prabowo di Rio seperti itu ya narasinya ya? Respon marah juga manusiawi. Kalau Anda kecewa kan marah. Kalau Anda sedih nangis. Pak Prabowo kalau marah jadi ya diputus dengan pacar tudingan-tudingan nangis gitu. Itu hal yang wajar ya. Oke. Kalau tudingan itu bentuknya fitnah dan bohong, itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan kalau ada stafnya mohon dibantah nih data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelaskan. Padahal di awal Bang, Pak Prabowo selalu mengatakan saya selalu sependapat dengan Pak Ganjar. Tapi di akhir kami kaget juga. Maka jelas ya dalam debat itu siapa yang menjadi follower dan siapa yang menjadi leader. Ada hal yang sangat bagus sekali apabila kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi hari ini. Misalkan kemudian di Rio Pak Prabowo ternyata di belakang itu beliau mengeluarkan statement-statement yang cukup mengejutkan kita dalam artian, ternyata publik kemudian menjadi tahu, ternyata calon presidennya begini toh. Ketika di dalam perdebatan beliau tidak mau ungkapkan, tetapi di belakang perdebatan malah diungkapkan bahkan dengan diksi yang menurut saya amat kurang elok apabila disampaikan oleh seorang calon presiden begitu. Saya pun tidak tega untuk mengucapkannya. Mulai dari titik-titik etik sama hari ini ya goblok, kemudian mengilustrasikan binatang saja dikasih makan nurut. Ini hal-hal yang semoga masyarakat melihat secara objektif bahwa kita akan memilih calon panglima orang nomor 1 di negara ini. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Rahmat Bagja angkat bicara atas pernyataan Prabowo Subianto yang melontarkan umpatan kasar, goblok, saat kampanye di hadapan pendukungnya di Riau. Menurut Bagja, umpatan cawapres nomor urut 2 itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Tentang menghinaya, bisa dijerat menggunakan pasal 280 ayat 1 UU Pemilu, kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Pasal tersebut mengatur bahwa peserta pemilu dilarang menghina orang lain, peserta pemilu lain. Pelanggaran atas ketentuan tersebut masuk kategori pidana pemilu dan bisa dijatuhi hukuman maksimal 2 tahun penjara serta denda maksimum 24 juta rupiah.
Ketika ditanya apakah Prabowo bisa dinyatakan melanggar meski tak spesifik menyebut sosok yang disebutnya, Goblok, Bagja menyebut hal itu merupakan materi pemeriksaan. Proses pemeriksaan akan dilakukan dengan melihat konteks ucapan Prabowo tersebut dan meminta pendapat ahli bahasa. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Kalau sanksi itu harus tegas menyasar siapa. Pemeriksaan itu harus tegas menyasar siapa dan itu bagian yang tidak bisa lepas, ujar Bagja. Kendati begitu, Bagja menyebut pihaknya baru akan melakukan pemeriksaan apabila sudah ada laporan yang masuk. Pihaknya tidak bisa melakukan penyidikan berdasarkan hasil temuan karena jajaran Bawaslu di lapangan belum menjadikan umpatan Prabowo itu sebagai dugaan pelanggaran. Ya, kita periksa jika ada laporan. Kan temuan Panwas di lapangan sih belum ada, ujarnya. Sebelumnya, Prabowo Subianto menyindir habis-habisan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan saat berpidato dalam acara konsolidasi relawan Seriau di Gelanggang Olahraga Remaja, Pekanbaru, Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Sindiran dilontarkan usai Anies mengungkap lahan yang dikuasai Prabowo seluas 340.000 hektare saat debat Capres akhir pekan lalu. Prabowo mengatakan, lahan itu berstatus hak guna usaha, HGU, yang sebenarnya sudah ia serahkan ke negara. Menurut Prabowo, Anies mengungkit lahan tersebut hanya untuk membuat rakyat benci kepadanya. Nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya lahan ini, dia pinter apa goblok sih? Ujar Prabowo kepada para peserta kampanye yang hadir tanpa menyebut nama Anies. Dia ngerti gak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, itu tanah negara, tanah rakyat, tanah bangsa, kata Prabowo melanjutkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto geram usai ada yang menyindir soal kepemilikan lahan yang dikuasainya. Saking geramnya, Prabowo sampai menyebut kata goblok. Diketahui, pada debat ketiga Pilpres 2024 akhir pekan lalu, Anies Baswedan mempertanyakan kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektare. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun menanggapi santai pernyataan Prabowo itu. Ya, matur nuwun Pak Prabowo, kata Anies saat ditemui usai menghadiri resepsi pernikahan putra Paku Alam ke-10 di Pura Paku Alaman, Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Saat ditanya lebih lanjut, Anies tetap tidak mau berkomentar lebih jauh. Komentar saya itu aja, terima kasih Pak Prabowo. Udah, jawabnya singkat. Sebelumnya dilansir dari Detik Sumut, Prabowo menegaskan lahan yang disebut dikuasainya itu sudah diserahkan ke negara. Prabowo menyebut lahan-lahan tersebut telah diserahkan ke negara. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih, dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Itu tanah negara saudara, tanah rakyat, tanah bangsa, ucap Prabowo saat orasi di Gor Remaja Pekanbaru, Riau, Selasa, 9/1, dikutip Detik Sumut. Prabowo menyebut daripada lahan ribuan hektare tersebut dikuasai orang asing, lebih baik ia yang mengelola. Namun dia berjanji jika dibutuhkan siap menyerahkan pada negara.